Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan jelasin sedikit mengenai EC2 Bootstrap ya. Jadi EC2 Bootstrap itu sebenarnya user data. Nah lalu apa itu user data? Jadi kita bisa search di Google aja EC2 user data. Jadi kalau kita menggunakan user data ini kita bisa menjalankan perintah atau komen gitu ya pada saat pembuatan. Misalkan pembuatan EC2. Jadi di dalam EC2-nya sendiri kita mau install apa nih? Misalkan install HTTPD, kita install PHP gitu. Jadi begitu si instance-nya ini sudah terprovision dengan benar gitu ya, sudah selesai, sudah finish up. Nah, kita bisa langsung menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya yang kita install sesuai dengan perintah dari user data atau Bootstrap itu. Jadi seperti itu. Nanti mungkin boleh dibaca-baca deh dari sini. Nah, itu oke. Terus di sini gue juga nanti akan menjelaskan dari sini ya, dari Gist. Nanti akan gue ini juga akan gue share ya. Nah, tapi hati-hati di sini ada dua file sebenarnya. Di sini ada EC2 Bootstrap V2, ini version 2. Ya, kita mau pakai yang di bawah nih, yang EC2 Bootstrap biasa. Jadi di sini kalau kita lihat dari komen-komennya di sini ada update dan di sini ada install HTTPD gitu kan. Berarti dia akan update dulu untuk dependensi secara OS ya keseluruhan gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan install di HTTPD. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan curl gitu ya ke AWS endpoint untuk dapat metadata untuk IP publicnya seperti apa gitu. Lalu untuk public host name-nya sendiri seperti apa. Nah, jadi dari code ini nanti kita akan dapatkan value, yaitu value dari IP terus value dari public host name-nya. Nah, nanti dari sini kita akan taruh di bagian dalam HTML ini di sini. Oke. Jadi untuk hostname, untuk public IP gitu ya, ini formatnya sama kayak yang di atas kalau kita lihat ya. Nah, ini cara manggilnya kita tinggal pakai $sign biasa, terus public IPv4 gitu, sesuai dengan variabel yang sudah kita tentukan. Lalu selanjutnya kalau sudah tinggal di start untuk HTTPD-nya atau untuk web servernya, terus kita enable seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung aja ya untuk melakukan provision ya. Di sini udah gua tes sebelumnya, udah berjalan dengan benar. Idenya apa sih? Idenya sebenarnya kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan gitu ya. Kita bisa melakukan provision sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan kita mau bikin sesuatu apa gitu ya, kalau misalkan web server atau apa gitu, kita nggak perlu masuk ke dalam server dulu, nggak perlu SSH gitu, terus baru kita config gitu. Nah, ini akan dikonfig pada saat pembuatan atau pada saat provision gitu ya. Nah, ide selanjutnya adalah mungkin di tutorial selanjutnya karena ini ada version 1 ya, version 1, version 2. Jadi gua akan bikin di dalam load balancer justru. Seperti itu. Jadi idenya adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya load balancer, nanti kan kita punya instance 1 dan instance 2 gitu kan. Begitu kita refresh terus, nanti kita akan kelihatan nih, oh ini server mana nih yang sedang nge-serve kita gitu ya, yang lagi serving kita tuh apa gitu. Instance apa gitu akan kelihatan. Nah, ide selanjutnya adalah kita bikin version yang lain. Ini misalkan kita taruh ya, ini version 1. Nah, kita juga bisa bikin version 2 nih. Version 2-nya seperti apa gitu kan. Nah, ini version 2-nya sendiri juga sudah menggunakan automasi. Seperti ini ya code-nya ya. Ya, nanti mungkin selanjutnya boleh gue iniin deh. Boleh gue bikinin videonya juga ya. Oke, langsung kita bikin aja instance-nya. Di sini gue bikin namanya mungkin sama ya. Web server sama kayak yang gue tes sebelumnya. Nggak ada masalah. Terus instance pakai yang kecil. Namanya juga ngetes. Oke, terus keepernya kita masukin. Untuk security groupnya gue pakai yang udah gue bikin juga. Jadi kalau misalkan mau lihat di sini apa sih ini untuk security groupnya, nah akan gue bedah deh untuk yang web server security group ini. Oke, di sini web server. Nah, yang ini.
Jadi kita lihat di bagian inbound-nya sebenarnya cukup sederhana aja, ada SSH, ada HTTP ya, HTTP 80. Source-nya keluar gitu. Terus ya ini tambahan selanjutnya kalau misalkan kita mau pakai load balancer gitu, tinggal kita ini aja ya, tinggal kita tulis ID dari si security groupnya dari web server ini, nanti tinggal kita taruh di sini, taruh di bawah gitu. Jadi untuk source-nya nanti kita tinggal tulis ID-nya gitu, simpelnya seperti itu. Oke, langsung ya. GP3 aja supaya lebih murah dan teknologinya lebih baru. Nah, ini mesti kita cek di sini nih, di bagian bawah ini, di bagian advanced detail. Nah, terus kita scroll sampai ke bawah. Nah, nanti kita akan nemuin yang namanya user data. Oke, kita pindah lagi ke GIS. Kita coba copy. Di sini. Oke, ini supaya untuk perbandingan ya. Kita pakai 2 instance. Jadi 2 instance ini sebenarnya identik. Tapi nanti kita akan lihat data apa yang dimunculkan gitu ya. Yang pasti cuman data untuk public IP sama public hostname. Oke ya, coba nanti kita lihat. Oke, kita cari berdasarkan yang running aja. Oke, di sini udah running ya, tapi untuk status check masih initializing, jadi hati-hati. Kalau sudah running bukan berarti ini sudah bisa langsung kita jalankan ya. Kalau kita cek di sini ya masih belum bisa. Kita tunggu, mungkin prosesnya perlu beberapa detik lagi. Nggak lama sih sebenarnya. Oke, kita tunggu, kita refresh lagi, masih. Oke. Nah, jadi mungkin dari sini nanti ide selanjutnya gue akan bikin V2 ya dari sini. Ini V1. Nah, ini kita bikin V2-nya gitu. Nah, gitu kita akan bikin V2-nya. Jadi nanti lebih enak tuh kalau kita misalkan pakai load balancer gitu ya, kita refresh lagi, terus untuk endpointnya misalkan DNS amazon.com terus /v2. Nah, seperti ini nanti akan mengarah ke sini gitu. Jadi kalau kita versioning juga kayaknya oke nih ya. Kita coba lah nanti di tutorial selanjutnya ya. Di sini gue udah sediain untuk bootstrapnya juga, harusnya aman. Nah, oke, masih status checknya initializing. Nah, ini udah semuanya. Terus coba kita refresh lagi. Nah, ini udah muncul datanya. Untuk IP-nya ini sama ya, IP-nya sama yang ada di sini ya. Sama banget. Terus untuk public hostname-nya juga udah ketahuan di sini. Kita nah di sini juga sudah. Nah, itu jadi idenya nanti untuk pengecekan waktu kita melakukan refresh ke DNS endpoint-nya si load balancer gitu. Tapi ya ini sebenarnya informasi ini bisa banyak digunakan ya. Misalkan kita perlu pada saat pembuatan mungkin akan recall gitu dari sisi aplikasi untuk manggil IP-nya sendiri, IP publiknya dia sendiri gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu, tergantung case-nya. Cuman di sini cuman dasar-dasarnya aja lah ya. Oke, seperti ini. Ya, mungkin satu lagi informasi yang mesti gue sampein. Untuk CSS-nya ini kan gue menggunakan Bootstrap ya.
Karena ini kita kalau lihat nih HTTPS dia pakai CDN gitu ya. Jadi dia akan call keluar. Jadi kalau bisa simpelnya kita tinggal pakai public subnet. Jadi yang terhubung sama internet gateway. Seperti itu. Oke, segitu saja mungkin tutorialnya atau penjelasannya ya. Jadi semoga membantu. Kita ketemu di tutorial selanjutnya.